Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Budi Masruri, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN yang akan saya laksanakan di SD Al-Kautsar, Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak saudara dan seleah, apa kabar hari ini? Baik, Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan Dinda untuk memimpin doa teman-teman. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dinda. Semoga apa yang kita baca dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ingin mengecek kehadiran kalian pada pertemuan tatap maya pagi hari ini. Ahmad Syani ada? Oke. Aila? Hadir, Pak. Oke. Alisa? Hadir, Pak. Oke. Sepertinya hadir semua pagi hari ini. Kita akan membaca surat Al-Kautsar. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Ahmad Syani. Ada yang tahu arti Al-Kautsar? Masya Allah, laki pintar nih. Al-Kautsar itu adalah kan lagu nasional. Kita akan nyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila supaya rasa nasionalis kita tumbuh cinta dengan tanah air Indonesia. Pak Budi Gajah, silahkan. Pak, saya Pak. Ya, Gavin dibaca. Yang lainnya mikrofonnya dinonaktifkan dan dengarkan baik-baik. Silakan Gavin. Gajah. Gajah merupakan hewan terbesar yang hidup di bumi. Hampir seluruh bagian tubuh dari hewan ini memiliki ukuran yang termasuk ke dalam hewan mamalia yang hampir punah. Bagaimana tidak? Hewan ini banyak diburu oleh orang-orang. Oleh karena itu, gajah ini menjadi salah satu hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Oke, apa yang sudah kita baca tadi, Nak? Tentang gajah. Iya, Tentang gajah. Minggu lalu kita sudah mengenal jenis-jenis hewan. Ada gajah, ada hewan apa lagi? Burung, ada bebek, ada itik ya. Hari ini. Ya, berarti masih ingat pelajaran minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Untuk tema 2, keberagaman makhluk hidup. Pembelajaran pada pagi hari ini, nanti Pak Budi akan bagikan video, kemudian anak-anak dapat mengenal bagian-bagian hewan dan fungsi bagian tersebut. Kemudian anak-anak akan dapat membuat diagram Venn tentang perbedaan dan persamaan anggota tubuh hewan. Sebelum
langsung ke materi. Pak Budi punya ice breaking. Kalau kita pemanasan terlebih dahulu. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana cara memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? Ada yang tahu? Alexandra, silakan Al. Yuk. Gedein kulkasnya, terus masukin jerapahnya. Gedein kulkasnya, masukin jerapahnya. Oke, good. Ada yang lain? Saya tahu, Pak. Ya, Arkenzio, silakan Nak. Masukin jerapahnya aja, Pak. Dorong. Dorong aja. Oke, bagus. Sabita? Ya, silakan Nak, Sabita. Buka kulkasnya, habis itu masukin jerapah. Oke, coba kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah buka kulkas, masukkan jerapahnya, dan tutup kembali kulkasnya. Tepuk tangan dulu. Dan nggak tegang tuh, si Rakif. Oke, sudah ya breakingnya ya. Kita mulai pembelajaran pagi hari ini. Baik, Pak. Ayo membaca. Pak Budi ingin Ihsan membaca kalimat Ayo pertama. membaca. Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon. Dinda lanjutkan. Banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Aila Sabina. Edo merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka. Baik. Cerita yang sudah kita baca bercerita tentang siapa ya, Nak ya? Ada burung Edo dan burung merpati, Pak. dan burung Edo yang menyelamatkan burung merpati, Pak. Oke. Apa yang kalian lakukan jika kalian di posisinya Edo? Akan menyelamatkan burungnya, Pak. Alifiandra ada? Saya, Pak. Oke. Apa yang Al lakukan jika Al di posisinya Edo? Akan menyelamatkan burungnya dan akan merawat burungnya dengan kasih sayang. Oke, gue bertanya. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Ada, hewan peliharaannya apa, Nak? Ada, Pak. Ada ya? Burung, Pak. Punya gambar beberapa hewan nih. Yang pertama, hewan apa, Nak? Monyet. Monyet. Good. Yang kedua, hewan apa? Kucing. Yang ketiga, hewan apa, Nak? Kodok. Kodok. Yang keempat? Bebek. Kucing. Kucing tuh memiliki bagian-bagian tubuh ya, Nak ya? Ada apa saja bagian tubuh kucing tuh? Ada mata, kemudian ada telinga. Mulut, kuping, kaki, ekor, badan. Oke, good. Sekarang kita lebih memahami mengenai anggota-anggota tubuh hewan. Kita coba perhatikan video berikut ini ya, Nak ya. Bagian tubuh hewan itu secara umum terdiri dari bagian kepala, bagian badan, dan bagian alat gerak. Bagian tubuh hewan yang akan kita bahas pada video ini yaitu yang pertama itu ada serangga, contohnya belalang. Ada aves, contohnya itu burung. Dan ada mamalia, contohnya itu kucing. Nah, marilah kita bahas satu persatu. Ada mamalia, contohnya di sini adalah kucing. Adapun bagian tubuh kucing, yang pertama itu ada bagian kepala, yang kedua ada bagian mata, yang ketiga ada bagian kumis, yang keempat ada bagian telinga, yang kelima ada bagian badan, dan
Yang keenam itu ada bagian kaki, dan yang terakhir itu ada bagian ekor. Bagian tubuh tambahan dari kucing ini adalah adanya kumis. Kumis adalah salah satu bagian dari tubuh yang penting bagi kucing. Karena kumis kucing ini terhubung ke banyak saraf. Seperti video kita saksikan, hewan itu memiliki bagian-bagian tubuh. Bagiannya apa saja, Lakif? Yang lainnya nonaktifkan dulu mikrofonnya. Kepala, kaki belakang, kaki depan, selaput kaki, badan, sayap, antena. Oke, good. Lakif, luar biasa. Berarti masih ingat ya. Kalau mata, fungsinya untuk apa, Al? Untuk melihat. Ya, good. Untuk melihat. Kalau kaki, fungsinya untuk apa? Berjalan. Ya, untuk berjalan ya. Oke, kita lanjut ke amati gambar berikut. Bagian yang ditunjuki, apa namanya, Nak? Mata. Ya, maksudnya apa? Mata. Mata, good. Fungsinya untuk apa, Matsani, mata? Mata untuk melihat. Melihat. Oke, coba kita lihat. Mata, good. Nah, fungsinya untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Kemudian, nah, ini apa, Nak? Paruh. Bagian ini apa? Paruh. Coba kita lihat jawabannya ya. Mulut. Paruh, good. Paruh. Fungsi paruh untuk apa, Aura? Makan. Untuk mengambil makan. Untuk mengambil makanan. Oke, coba kita lihat. Mengambil makanan di dalam lumpur. Good. Tepat sekali. Kemudian bagian selanjutnya. Apa namanya? Leher. Coba kita lihat jawabannya. Leher, good. Fungsinya untuk apa, Nak? Leher? Menelan makanan. Menelan makanan. Coba kita lihat ya. Leher bebek yang panjang dapat memudahkan mencari makan di dalam air. Luar biasa. Selanjutnya, bagian apa? Tali. Kaki ya. Selaput kaki. Kaki atau selaput kaki ya. Kaki. Coba kita lihat jawabannya. Kaki, good. Fungsinya untuk apa, Lakif? Untuk berenang. Untuk berjalan. Berenang atau berjalan. Bebek. Untuk Coba kita memudahkan lihat bebek ya. di air. Untuk berjalan dan berenang, good. Selanjutnya. Bagian ini apa namanya? Sayap. Sayap. Oke, kita lihat jawabannya sayap. Apa fungsi sayap? Alat keseimbangan saat bergerak. Paham ya, Nak? Bagian-bagian hewan dan fungsinya? Paham. Ya, Pak. Oke, good. Nah, sekarang Pak Budi punya LKPD 1. Ini ada hewan apa ini? Burung. Ya, burung. Betul. Nah, burung tuh mempunyai bagian-bagian tubuh. Silakan langsung tulis saja fungsi paruh itu apa, sayap itu apa. Silakan dikerjakan. Paruh tuh fungsinya untuk apa? Kemudian sayap fungsinya untuk apa dalam burung merpati. Kemudian mata itu fungsinya untuk apa dalam burung merpati. Oke, good, Lakif. Kita tunggu sebentar lagi ya, Nak ya. Bentar lagi, Pak. Oke, Pak Budi tunggu. Ailah, dibacakan. Nomor 1, paruh untuk mengambil makanan. Oke, stop. Paruh untuk mengambil makanan. Betul atau salah, Nak? Betul. Oh, Benar. luar biasa. Benar, Pak. Tepat sekali jawabannya. Kemudian, nomor 2, Nak. Nomor 2, sayap untuk bergerak atau terbang.
Bergerak atau terbang? Betul tidak jawabannya? Betul, Pak. Betul sekali. Betul, Pak, Luar betul. biasa. Saya tunggu untuk bergerak atau terbang. Selanjutnya. Mata untuk melihat. Ya, mata untuk melihat ya. Oke, good. Luar biasa anak-anak Pak Budi. Kita kasih applause dulu, tepuk tangan dulu untuk anak-anak hebat 4D. Oke, kita lanjutkan ya, Nak. Nah, Pak Budi punya hewan apa ini? Laba-laba, Pak. Laba-laba. Nah, selanjutnya ini hewan apa ini? Ladybug. Bapak. Oke, amati hewan berikut ini, Nak. Silahkan diamati hewannya. Tuh, laba-laba tuh kakinya ada berapa tuh? Kalau kumbang ada berapa? 6, Pak. 6. Diamati. Kemudian punya sayap kalau tidak. Laba-laba tidak, kumbang punya, laba-laba tidak punya antena. Punya antena ya? Makanannya apa? Sudah? Diamati? Laba-laba tidak punya sayap. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Di antara kedua hewan ini ada persamaan dan perbedaannya ya, Nak ya? Iya. Kalau laba-laba itu kakinya ada 8 ya. Kalau sedangkan kumbang kakinya berapa? 6. Nah, kemudian kalau kumbang tuh memiliki antena. Kalau laba-laba? Tidak. Tidak. Nah, silakan dibaca Lakif. Nah, dari gambar laba-laba dan kumbang, ia bala untuk menemukan perbedaan dan persamaannya adalah dalam format diagram pen yang telah Bapak sediakan. Oke, jadi kita akan coba mencari persamaan dan perbedaan dari kedua hewan tersebut. Tadi sudah kita bahas tuh persamaannya apa, perbedaannya apa. Dalam diagram Venn, nah ini LKPD 2, Nak. Pak Budi beri petunjuk terlebih dahulu. Di sini ada laba-laba dan di sini ada laba-laba. Nah, laba-laba tuh mempunyai ciri khusus yaitu tidak mempunyai antena. Nah, ini tidak mempunyai antena tuh di bagian laba-laba. Dan kumbangnya itu mempunyai antena. Ini perbedaannya ya, Nak ya, di luar. Nah, yang garis dalam ini, lingkaran yang masuk ini persamaannya. Memerlukan makan. Nah, laba-laba dan kumbang itu sama-sama memerlukan makan. Good, pintar sekali. Laba itu berkaki 8. kalau kumbang 6. ya, betul sekali. Kemudian apa lagi? Nah, silakan dituangkan dalam LKPD kalian. Nanti dibacakan Itu jika ditulis di sudah buku selesai. tulis ya, Pak? Ya, kerjakan di buku tulis. Silahkan Alifiandra membacakan. Laba-laba tidak mempunyai antena, kumbang Oke, mempunyai good. antena. Oke, itu perbedaannya ya, Nak ya. Ya, Pak. Kemudian ada lagi perbedaan yang lain, Al? Oh, Lakif. Ya, Pak. Perbedaan yang lainnya apa, Lakif? Tidak memiliki tidak memiliki sayap dan kumbang memiliki 6 kaki dan memiliki sayap. Oke, kalau laba-laba tidak memiliki sayap dia, Lakif ya. Ya. Tapi kalau kumbang memiliki sayap. Oke, good. Pranaja, perbedaannya apa lagi Pranaja? Laba-laba berkaki 8, kumbang berkaki 6. Laba-laba berkaki 8 dan kumbang berkaki 6. Oke, good. Tepat sekali. Sekarang persamaannya antara laba-laba dan kumbang.
Sama-sama bertelur. Ya, silakan Ahmad Sani. Sama-sama bertelur. Sama-sama bertelur. Good, tepat sekali. Luar biasa Ahmad Sani. Selanjutnya Tempat hidup, Pak. ya, tepat sekali Laki. Membutuhkan tempat hidup. Jadi sudah paham ya Nak ya mengenai perbedaan dan persamaan antara laba-laba dan sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah kita pelajari? Tidak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Berarti sudah paham semua ya? Ya, Pak. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang Pak Budi ingin bertanya sama kalian. Pak Budi ingin bertanya sama Ahmad Sani. Sudah siap Ahmad Sani? Sudah, Pak. Oke. Ahmad Sani, hewan apa yang ada di cerita Edu? Burung merpati. Good, tepat sekali. Burung merpati, luar biasa Ahmad Sani. Kasih tepuk tangan untuk Ahmad Sani. Oke, selanjutnya Ahmad Sani, Pak Budi ingin bertanya yang dialami oleh burung merpati Ahmad Sani. Terkena tembakan oleh pemburu. Terkena tembakan oleh pemburu. Oke, good, tepat sekali. Kemudian, apa fungsi sayap pada burung, Ahmad Sani? Untuk terbang. Untuk terbang. Oke, good. Luar biasa. Yang terakhir, Ahmad Sani. Sebutkan hewan yang berkaki 6. Kumbang. Kumbang. Oke, luar biasa. Jadi udah paham semua ya. Nah, ada yang tahu kegiatan yang Pak Budi lakukan dengan Ahmad Sani? Apa nak? Wawancara, Pak. Wawancara. Waduh, luar biasa. Tepat sekali. Wawancara, ya. Nah, kegiatan yang Pak Budi lakukan dengan Ahmad Sani itu namanya wawancara. Nah, siapa yang menjadi narasumber? Ahmad Sani. Luar biasa, Ahmad Sani. Siapa yang menjadi pencari berita? Bapak Budi. Pak Budi. Oke, pewawancara ya. Pak Budi pewawancaranya dan narasumbernya itu Ahmad Sani. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Oke, wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Tadi pewawancaranya Pak Budi dan narasumbernya adalah Ahmad Sani. Oke, kita lanjutkan ya, Nah. Nah, sekarang silahkan dibaca Sabita. Iya, ya. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Oke, narasumber itu bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kita menentukan narasumber.
Bagaimana cara menentukan narasumber? Ada yang tahu? Narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat berikut. 1. Memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. 2. Memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. 3. Mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Nah, jadi narasumber itu harus ahli. Kalau Alifiandra ingin mewawancarai tentang sepak bola, berarti narasumbernya harus mengetahui seluk-beluk sepak bola. Gitu ya, Al ya. Ya, Lakif paham, Lakif? Ya, paham, Pak. Oke, sudah nomor 8, Dinda aja yang baca. Tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Nah, itu sikap-sikap yang harus dilakukan seorang pewawancara. Terakhir yaitu mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Nah, setelah melakukan wawancara itu kita ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada saya. Nah, itu sikap-sikap pewawancara. Kita lanjutkan ya, Nak ya. Pak, mau nanya, Pak. Oke, silahkan Lakif. Tugasnya kapan, Pak, yang itu, Pak, LKPD 3, Pak? Nah, luar biasa Lakif ini. Ini baru mau dikasih, udah ditanyakan. Nah, sekarang kita akan membuat daftar pertanyaan dari gambar hewan-hewan berikut ini. Nah, yang pertama apa lagi hewannya? Gajah. Gajah. Yang kedua? Jerapah. Nah, oke, pilih salah satu saja nak hewannya. Kemudian kalian bikin daftar pertanyaan. Oh, nah ini masuk ke LKPD 3. Membuat pertanyaan. Saya sudah, Pak. Oke, luar biasa, Alifiandra. Saya sudah, Pak. Sudah selesai semua ya, Nak ya? Sudah, Pak. Silahkan dibacakan, Din. Yang pertama, bagaimana cara berkembang biaknya gajah? Bagaimana Yang cara kedua, berkembang biaknya gajah? Oke, good, Din. Terima kasih ya, Din ya. Saya, Pak. Oke, sekarang Saya, Pak, please. Alifiandra. Di mana tempat tinggal gajah? Di mana tempat tinggal gajah? Oke, luar biasa. Oke, lanjut. 4. Bagaimana cara berkembang biaknya gajah? Bagaimana cara berkembang biak gajah? Oke, selanjutnya Al. 5. Apa fungsinya ekor gajah? Apa fungsi ekor pada gajah? Oke. Luar biasa. Pertanyaannya sudah bagus semua ya, Nak ya? Sudah selesai semua. Nanti LKPD-nya dikirim di Google Classroom ya. Oke. Untuk evaluasi nanti akan Pak Budi kirimkan melalui Google Classroom. Saya masih ingat kita belajar apa saja hari ini? Hewan, terus apa sih itu? Perbedaan laba-laba dan kumbang, habis itu persamaan laba-laba dan kumbang, terus membuat pertanyaan, terus apa fungsinya yang ada di tubuh burung merpati. Oke, good, luar biasa. Jadi kesimpulan hari ini untuk pembelajarannya yaitu kita sudah belajar mengenai bagian-bagian hewan dan fungsinya ya Nak ya. Kemudian kita sudah belajar mengenai wawancara, menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara. Kemudian kita sudah membuat daftar pertanyaan menggunakan kosakata baku dan kalimat yang baik dan benar ya Nak ya. Ya, Pak. Kita juga sudah belajar mengenai diagram Venn ya, mengenai
mengenai persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kumbang. Dan kumbang, Pak. Ya, good. Cukup sekian materi harap di rumah. Stay safe, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat. Ingat, 6M, memakai masker, mencuci tangan, dan sampai di sini Pak Budi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.